Maka di dalam empirisme itu pengalaman indrawi satu-satunya penjamin kebenaran. Ya. Kepastian kebenaran. Pengalaman. Kalau rasionalisme itu pikiran manusia penjamin kebenaran. Empirisme itu kalau kita telusuri dari awalnya, itu sebetulnya terminologi yang berasal dari kata Yunani empiria, karena ini basisnya kan Yunani semua itu, ya, dipahami oleh mereka sebagai pengalaman, ya. Nah, sebab kata pengalaman ini nanti menjadi perdebatan yang penting, sebab orang bisa lain-lain di dalam mengartikan pengalaman. Nah, para pakar, para filosof, para kaum empirisme itu menganggap bahwa sumber pengetahuan itu hanya ada di dalam pengalaman. Satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah pengalaman. Berbeda, ya, dari rasionalisme. Rasionalisme mengatakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan itu dari rasio, dari pikiran. Ya, ini kebalikan. Ya. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap bahwa pengetahuan yang berasal dari pikiran manusia itu dianggap sebuah kebenaran. Ya, mereka menganggap pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber yang bisa memastikan satu kebenaran. Sumber kepastian. Ya. Padahal kita kemarin di rasionalisme menjelaskan bahwa pengalaman itu, apalagi pengalaman indrawi, nggak bisa dipercaya karena dia berubah-ubah. Bagi kaum empirisme justru katanya pengalaman itulah yang menjadi sumber satu-satunya kepastian dan sumber kebenaran, bukan pikiran. Ya, karena pikiran itu tidak fakultatif, berubah-ubah. Menurut empirisme. Ya. Tetapi kemarin di rasionalisme kita juga mengatakan justru pengalaman itu, indrawi itu bisa menipu. Karena apa yang kita tangkap belum tentu itu yang sesungguhnya faktanya. Ya, persepsi, kata Berkeley. Apa yang saya persepsikan, ya, apa yang benar sesuai dengan apa yang saya persepsikan. Apakah betul yang saya persepsikan itu benar? Kita lihat, faktanya belum tentu mengatakan itu. Jadi, tetapi orang kaum empirisme itu percaya bahwa fakta, pengalaman indrawi itu justru kalau dia sudah bersentuhan dengan pengalaman. Nah, kalau Bapak dan Ibu mempelajari psikologi, ya, dari John Locke, ya, di filsafat juga ada gitu tentang teori tabula rasa, ya, terkenal sekali dulu itu waktu S1 mungkin kita juga pernah membacanya, ya, manusia lahir seolah-olah bersih dan kita bisa menorehkan apapun keinginan kita tentang manusia itu. Kalau dia ingin manusia itu baik, maka kita torehkanlah nilai-nilai baik.
maka manusia itu akan menjadi baik. Dan kalau ingin orang itu jahat, maka torehkanlah nilai-nilai jahat, maka orang-orang itu akan jahat. Ya, dalam bahasa agama dikatakan Majusi, Nasrani, apapun gitu ya, agamanya itu tergantung daripada apa yang diajarkan oleh orang dewasa kepada anak. Nah, jadi mereka itu menganggap bahwa pengalaman indera itu menjadi penting. Itulah sumber pengetahuan. Oleh sebab itu, metode yang digunakan tidak seperti metode rasionalisme dari pengetahuan a priori, ya, dianggap dulu sesuatu itu benar baru dibuktikan dengan fakta-fakta. Maka ini tidak begitu. Ini sebaliknya. Dia membangun teorinya dari fakta-fakta yang begitu banyak, ya, melalui satu proses induksi, ya, terus mereka membangun penjelasan baru atau teori baru. Jadi metode yang digunakan oleh empirisme itu adalah induktif. Nah, dalam perkembangannya, kalau Bapak dan Ibu nanti membaca, ya, diskusi tentang empirisme sekaligus juga diskusi tentang rasionalisme, karena empirisme itu adalah salah satu bentuk kritik terhadap rasionalisme. Berkembang pikiran-pikiran apa yang dikenal pendekatan empirisme yang dibagi menjadi dua besar, ya. Orang menganggap ada yang disebut empirisme radikal dan ada yang disebut empirisme logis. Jadi para penganut empirisme itu seolah-olah membagi diri gitu ya. Dalam pikirannya itu menjadi kaum empirisme radikal dan kaum empirisme logis. Apa yang dimaksud kaum empirisme radikal? Menurut kelompok ini, ya, pengalaman itu setiap jenis peristiwa yang dialami manusia melalui cita, rasa, karsa itu disebut pengalaman. Ya, apapun dia, cipta, rasa, karsa, panca indera lah gitu ya. Nah itu, ini dikatakan oleh dia setiap apa yang dialami oleh manusia, setiap jenis, apakah dia dari hasil merasakan, menciptakan, itu dianggap sebagai pengalaman, ya, sebagai pengalaman. Ya, jadi pengalaman itu adalah hasil interaksi intensif antara objek-objek yang diciptakan dari proses itu, cipta, karsa, rasa, dan segala macam. Jadi semuanya masuk ke dia. Itu radikal. Ya, pokoknya dia hasil ngelamun, pengalaman, ya kan? Hasil menangis, pengalaman, ya kan? Hasil kuliner, merasakan itu pengalaman, ya. Hasil berinteraksi, segala pengalaman. Itu radikal. Pokoknya semualah yang berkaitan dengan panca indera itu ada hasil interaksi manusia dengan objek-objek di sekitarnya yang semacam itu dianggap pengalaman. Nah, itu satu kelompok kaum yang disebut empirisme radikal. Ya, di balik itu ada kelompok lain
yang sering kali disebut empirisme logis atau juga sering dinamai dengan nama lain yang disebut positivisme logis. Yang disebut pengalaman adalah sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas. Sebatas apa? Sebatas yang diamati, sebatas yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Ya. Jadi dia lebih kepada sesuatu yang tidak pukul rata semua dialami. Ya. Jadi pengalaman itu adalah sesuatu yang terbatas. Jadi kalau kita mengamati sesuatu, maka itulah pengalaman kita. Gitu ya, pengalaman kita. Termasuk kemudian dalam perkembangan terakhir di awal abad ke-20, 21 di kelompok postmodernisme, ya, mereka mengatakan pengalaman kebahasaan pun itu adalah kenyataan. Misalnya berbahasa, misalnya bercakap-cakap, bertutur kata, menyampaikan pendapat dan segala macam, kultur bahasa dan segala. Jadi bahasa dianggap sebagai sebuah kenyataan, sebuah fenomena yang muncul yang bisa mewakili apa yang ada di balik kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat. Jadi kalau dalam sederhananya bisa dikatakan begini, kalau kita ingin satu masyarakat itu baik atau tidak baik, coba lihat mereka di dalam cara berbahasanya. Kalau bahasanya santun, kalau bahasanya preman, atau bahasanya bahasa itu punya komunitas masing-masing. Jadi di kelompok-kelompok elit aristokrasi misalnya di Jawa dulu bahasanya lain dengan bahasa-bahasa populis yang ada di tengah masyarakat awam. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya empirisme itu muncul sebagai usaha dia mengkritik rasionalisme. Ya. Empirisme itu muncul sebagai kritik dari empirisme. Ya. Empirisme itu muncul mengkritik rasionalisme maksud saya. Mengapa? Misalnya, kalau kita mempelajari John Locke mengkritik René Descartes gitu ya, tentang ide bawaan. Ide bawaan itu saya ada karena saya berpikir. Ya, eksistensi manusia itu dikatakan ada, kehadiran manusia itu dikatakan ada, dan dianggap keberadaannya kalau dia berpikir. Kalau dia tidak berpikir, maka dia dianggap tidak ada. Dia sama aja dengan makhluk lain, manusia. Oleh sebab itu, kekuatan manusia itu ada di dalam pikirannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadir di satu pertemuan, rapatkah di kantor atau di mana, terus Anda diam saja gitu, dan Anda tidak memberikan kontribusi, di dalam perspektif ini Anda dikatakan ada, tetapi kehadiran Anda tidak eksistensial. Tetapi Anda hadir juga untuk terus-terus ngomong, aneh juga gitu ya. Jangan terus-terusan ngomong gitu. Ya kan? Nanti dianggap so tahu juga gitu. Nah, jadi ide bawaan itu dikatakan oleh empirisme itu omong kosong, nggak ada itu ide bawaan. Ya. Ide yang ada sudah menatap secara a priori di kepala kita itu nggak ada. Ya kan? Ya. Jadi kebenaran a priori ya itu nggak ada. Kata apa John Locke kita mengkritik. Nggak ada itu. Ya.
Manusia itu tidak ada yang bersifat pengetahuan yang bersifat a priori gitu. Ya, pengetahuan itu selalu berkaitan dengan pengalaman. Apa yang dipikir manusia itu karena dia melihat sesuatu. Dia melihat pengalaman. Hari ini Pak Deddy berpikir tentang saya karena Pak Deddy melihat saya. Kalau Pak Deddy tidak melihat saya, mungkin Pak Deddy tidak punya pikiran tentang saya. Atau minimum Pak Deddy, kalau tidak melihat dengan saya, merasakan saya. Ada kerasan. Kepikiran lah, kata-kata orang sekarang. Kepikiran tentang saya. Maka saya akan hadir di tengah Pak Deddy. Jadi tiba-tiba Pak Deddy tahu tentang saya, itu bohong. Omong kosong. Ya, omong kosong. Karena tidak ada yang bersifat a priori. Harus ada pernah satu kali atau dua kali bersentuhan dengan pengalaman. Oleh sebab itu, empirisme mengkritik keras tentang ide bawaan itu. Tidak ada ide yang dibawa langsung sejak lahir. Ya, manusia lahir itu tabula rasa, bersih, putih, seolah-olah tidak punya apa-apa. Nah, itu yang dikritik. Ya. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Ya, ilmu pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan itu, kebenaran itu diperoleh secara a posteriori. Ya, diperoleh secara a posteriori. Ya, bukan secara a priori. Dan secara a priori. Nah, mengapa demikian? Kaum empirisme terus menelusuri argumentasi rasionalisme, terutama berkaitan dengan ide yang ada di dalam diri manusia. Gagasan-gagasan, ide-ide pokok yang ada di dalam diri manusia. Sebetulnya, ya, di dalam diri manusia itu ada yang disebut ide yang sederhana dan ide yang kompleks. Ya, ide yang sederhana atau ide yang kompleks. Di dalam penjelasan David Hume, kemudian nanti kalau kita kalau kita menelusurinya David Hume, itu ada yang disebut ide sederhana, ide dan data indrawi yang sederhana, dan ide atau data indrawi yang kompleks. Disebut oleh David Hume seperti itu. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan ide sederhana. Ide yang sederhana itu adalah ide yang secara langsung kita peroleh dari pengalaman indrawi. Dari pengalaman kita, ide yang langsung kita peroleh dari pengalaman kita. Misalnya, contoh yang klasik yang sering dijelaskan di dalam literatur disebut, misalnya kalau kita menyentuh api, maka kita langsung terasa panas. Ya, langsung. Nah, ide tentang api itu ide sederhana. Ide sederhana. Ya, kalau kita sentuh api, langsung panas. Begitu ya. Nah, sedangkan kalau ide-ide yang kompleks adalah ide hasil refleksi dari ide sederhana itu. Nah, itu bedanya ya. Kalau ide sederhana adalah ide yang secara langsung kita peroleh dari pengalaman indrawi kita, langsung pengalaman indrawi itu. Pengalaman indrawi itu bisa menyentuh, bisa merasa, bisa melihat, bisa segala macam. Sedangkan ide kompleks itu adalah hasil refleksi kita terhadap ide-ide sederhana, misalnya, ya,
yang bisa membentuk pengetahuan tentang dunia. Misalnya apa? Besi, ya, ini ada hukum ya, besi kalau dipanaskan akan memuai. Dulu kita di SD belajar rel kereta api kan, ya kan? Rel kereta api. Ya, kalau siang itu apa renggang gitu ya, kalau pagi itu dempet gitu, betul nggak? Ya, memuai. Dan nah, fakta memuai, fakta besi memuai, itulah ide kompleks. Fakta api, ya, kalau disentuh panas itu ide sederhana. Kalau penjelasan David Hume mengatakan begini, sebetulnya ide sederhana itu ide yang nggak bisa dibagi lagi, gitu. Nggak bisa lagi diurai sekecil-kecilnya, nggak bisa diurai kepada hal yang lebih kecil, yang lebih detail. Misalnya, apa warna utama itu? Warna utama biru, merah, apa? Warna yang tidak bisa diurai itu apa? Merah, biru, kuning, Prof. Merah, biru, kuning. Ya. Betul. Kuning bukan hasil campuran. Bukan. Hijau bukan. Campuran. Hijau yang campuran. Merah, biru, kuning itu ide sederhana. Dia tidak bisa diurai. Tapi hijau bisa diurai kan gitu. Kira-kira. Hijau itu adalah hasil refleksi dari kuning dan biru. Apa tuh? Kuning dan biru. Kuning dan biru jadi hijau. Kuning dan biru. Nah, kuning dan biru itu jadi hijau. Nah, itu kira-kira sederhananya gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa David Hume dikatakan ide sederhana itu adalah ide yang sudah fix, yang tidak bisa diurai lagi, tidak bisa ditelusuri lagi, ya, tidak bisa dirinci lagi, tidak bisa didetailkan lagi, ya. Nah, sedangkan ide-ide kompleks itu adalah ide-ide yang muncul sebagai hasil refleksi, ya, dari hasil pengamatan kita dan membentuk pengetahuan tentang dunia kita, sekeliling kita. Nah, misalnya ide demokrasi. Demokrasi itu ide sederhana atau ide kompleks? Kompleks. Kompleks. Karena bisa dirinci itu di situ. Bisa dirinci. Dari demokrasi itu ada misalnya HAM, ada kejujuran, ada keadilan, ada terus macam-macam di situ. Nah, itu ya. Jadi kalau itulah yang ada begitu. Jadi sekarang pengalaman manusia itu bersentuhan dengan itu. Ada yang menjadi ide-ide sederhana dan ada yang menjadi ide-ide. Nah, itu dalam bentuk ide manusia. Tapi empirisme terutama Locke ya, John Locke gitu ya. Karena John Locke ini salah satu pionir di dalam empirisme. Walaupun dia sudah ada ide, jadi kita juga harus melihat pengalaman kita itu, harus melihat kualitas daripada benda yang kita lihat. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, mengalami sesuatu, maka minimum kita melihat ada dua kualitas di dalam pengalaman itu. Ya, di dalam benda itu. Pertama adalah kualitas primer disebutnya. Dan kedua adalah kualitas sekunder. Ya. Kualitas. Nanti di dalam riset kualitatif ini sangat penting. Mana yang menjadi data primer dan mana menjadi data sekunder. Ya. Ada kualitas primer. Apa yang dimaksud dengan kualitas primer? Jadi kalau kita melihat benda tertentu, satu benda, maka di dalam benda itu ada kualitas
yang melekat sendiri di dalam dirinya sendiri. Jadi benda itu melekat situ. Kalau misalnya kita sekarang melihat kayu, maka di kayu itu melekat kualitas primer sebagai kayu. Sebab dia bukan besi. Ya kan? Sebab besi punya kualitas primernya sendiri yang melekat di dalam dirinya sebagai besi. Ya. Nah, jadi misalnya di dalam fisika itu ada konsep kepadatan, keluasan, bentuk. Itu kualitas yang ada pada benda itu sendiri, gitu kira-kira. Ya. Kualitas primer itu adalah kualitas yang ada pada benda itu sendiri. Ada semacam label yang melekat yang menjadi ciri khas yang ada pada benda itu sendiri yang tidak ada kepada orang lain dan yang menjadi pembeda ya dengan benda-benda lain. Itulah yang disebut kualitas primer. Ya. Karena dia kualitas primer, maka dia tidak tergantung dengan persepsi orang. Ya. Kehadirannya dia tidak tergantung pada kemampuan persepsi manusia. Ya kan? Mau siapapun dia manusianya, kalau lihat kayu ya kayu nyebut. Mau siapapun dia, mau presiden kah, mau awam kah, mau profesor kah, mau calon doktor kah, kalau lihat besi ya besi. Nggak mungkin dia mengatakan besi jadi kayu gitu. Nah, itu kualitas primer. Ya. Pasti dia mengatakan besi. Ya. Itu yang di dalam Immanuel Kant disebut das Ding an sich. Nah, itu yang dipakai oleh Rocky Gerung untuk menjelaskan tentang presiden nggak ngerti Pancasila. Ya, das Ding an sich gitu. Ya, orang baru bisa menjawab pertanyaan itu kalau orang belajar filsafat. Kalau nggak belajar filsafat, gelagapan dia. Gelagapan dia. Ya pastilah gelagapan karena si Rocky menggunakan itu. Ya. Jadi nggak bisa siapapun dia yang mengatakan misalnya kebebasannya itu gitu. Kebebasan itu melekat kepada diri seseorang. Orang bisa bebas menyatakan kebebasannya, menyatakan A, menyatakan B dalam waktu yang sama. Dia bisa menyatakan si A ngerti Pancasila dan dalam waktu yang sama dia mengatakan si B tidak ngerti Pancasila. Ya, pernyataan mengerti Pancasila tidak mengerti Pancasila itu adalah kebebasan yang ada di dalam diri sendiri. Itulah kualitas primer yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya. Seperti tadi saya contohkan besi, ya besi dirinya. Besi itu bisa mengatakan ini besi gua untuk ini, untuk itu, terserah. Nah, gitu. Ya, itu yang disebut kualitas primer. Jadi dia tidak tergantung tentang kemampuan persepsi orang. Ya, tidak tergantung mengatakan oleh saya dikatakan itu saya lihat besi, tetapi saya mengatakan itu bukan besi, itu kayu yang besar. Enggak, salah saya, karena saya tidak mengidentifikasi kualitas primer yang melekat pada dirinya sendiri yang menjadi pembeda dari benda-benda lain. Ya, itu artinya. Nah, oleh karena itu, ya. Kualitas primer itu adalah sesuatu yang merepresentasikan ya secara akurat benda tersebut yang ada pada dirinya sendiri.
Nah, di dalam ilmu-ilmu kemanusiaan ini agak unik. Misalnya, nah contoh, kemarin sudah kita contohkan. Apa kualitas primernya Pak Dedi? Apa kualitas primernya Pak Budi? Sehingga kalau saya melihat Pak Dedi, saya menyebutnya Pak Dedi, bukan Pak Budi. So, kalau saya menyebut cirinya Pak Budi, maka saya tidak bisa mengatakan itu Pak Dedi. Karena kualitas primer yang ada di Pak Dedi berbeda dengan kualitas primer yang ada di Pak Budi. Karena itu melekat kepada dirinya sendiri dan menjadi representatif. Dalam kuliah beberapa hari yang lalu, saya katakan representatif capacity, kapasitas representatif yang dibawa oleh benda itu, ya, yang dibawa benda itu dan melekat yang bisa membedakan dia dengan orang lain. Nah, itu yang bersifat kualitas primer. Oleh di samping itu, di dalam benda itu, di dalam diri benda itu, ada juga kualitas sekunder. Jadi ini di dalam benda, siapapun benda ya, apapun benda itu, apakah itu manusia, apakah benda-benda yang lain, ya, di samping dia memiliki kualitas primer, dia memiliki juga kualitas sekunder. Apa yang dimaksud dengan kualitas sekunder? Kualitas yang ada pada benda itu yang bisa menghasilkan ide yang lain, yang berbeda. Kalau dalam teorinya Plato disebut teori actus potentia. Ingat nggak? Waktu saya contohkan, ini ada kayu gelondongan. Kayu gelondongannya itu ya kayu, kualitas primernya, kualitas sekundernya artinya ada potensi di dalamnya. Dia bisa jadi jendela, dia bisa jadi lemari, dia bisa jadi kursi, dan dia bisa menjadi lain-lain. Itu yang disebut kualitas sekunder. Ya, kualitas sekunder. Ya, kualitas potensi atau daya yang bisa menghasilkan ide yang berbeda. Yang bisa menghasilkan ide yang berbeda. Ya. Dalam merepresentasikan dirinya. Kemarin saya katakan begini, kita contohkan pertama kali itu. Ini ada pipi. Saya sering kali ngasih contohnya perempuan ya, sorry ya, supaya menarik. Kalau laki-laki nggak menarik. Kalau di kelas itu menarik kalau perempuan. Ya, pipi pakai baju merah. Kalau saya copot bajunya, copot kerudungnya, copot celananya, copot sepatunya, copot ini. Apakah dia masih pipi? Nah, terus orang mengatakan, ya, masih pipi. Oke. Kalau terus bajunya, yang merah itu saya ganti dengan baju biru, apakah dia masih pipi? Ya, katanya masih pipi. Terus apa bedanya pipi yang pakai baju merah dengan pipi yang pakai baju biru? Mana sesungguhnya pipi yang benar? Apakah yang pakai baju, yang bertukar-tukar baju, atau yang, maaf cakap, tidak pakai baju sama sekali? Yang disebut pipi itu yang mana? Coba Anda bayangkan. Itu yang perdebatan menyangkut kualitas primer dan kualitas sekunder. Ya,
Kualitas sekunder itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah. Misalnya begini. Ada ide tentang dingin. Aduh, dingin. Kemarin saya dingin. Ketika dingin, bisa saja dingin itu ya karena memang udaranya dingin, atau karena memang suhu tubuh saya yang sedang drop, ya, atau saya sedang memegang es, atau saya sedang meminum Coca-Cola, atau saya sedang masuk kulkas, atau saya sedang mandi air dingin, atau saya ada di puncak, atau dan bagaimana macam-macam atau. Jadi dingin memiliki kualitas sekunder. Orang, ya kan? Orang tergantung kepada situasi, kepada perkembangannya, pada lingkungannya. Ya, kepada lingkungannya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat ini penting untuk diidentifikasi. Hari ini dia bisa menyatakan berantas korupsi. Tetapi besok lusa yang menyatakan berantas korupsi itu ketangkap KPK. Ya kan? Mana itu yang kualitas primer dan mana itu yang kualitas sekunder. Coba lihat. Ya, banyak pejabat-pejabat tinggi negara mengatakan tidak setuju dengan korupsi. Contoh, ini kalau dalam ilmu sosial nanti risetnya. Semua orang menyatakan tidak korupsi. Tidak boleh korupsi. Tetapi pada praktiknya dia melakukan korupsi. Nah, jadi kualitas sekunder ini sangat tergantung kepada kinerja perangkat indrawi. Ya. Sangat tergantung kepada kinerja perangkat indrawi manusia. Sehingga kualitasnya, ya, keakuratannya, ya, tak menjamin representasi. Sedangkan yang kualitas sekunder, kualitas primer, pasti representasi, menjamin representasi. Dia nggak akan salah. Kalau saya memahami kualitas primer Pak Budi, pasti itu Pak Budi. Nggak akan ketuker dengan Pak Dedi. Begitu juga kalau kualitas primer Pak Dedi. Nggak akan ketuker dengan kualitasnya primernya Pak Budi. Tetapi kalau sekunder ini, dia tidak menjamin. Karena dia bisa berganti-ganti. Ya, tergantung kepada kemampuan indera kita di dalam menangkap apa yang menjadi objek yang terlihat. Sehingga ya, kualitas sekunder dalam benda itu tak menjamin keakuratan representasi atau ide. Jadi ini lihat nanti kalau kita ke lapangan, observasi, partisipasi, atau sedang interview, nah itu kita harus menyisihkan mana yang kualitas yang primer, mana yang kualitasnya sekunder, mana ide-ide yang sederhana, mana ide-ide yang kompleks. Ini basis kepada Anda. Jadi nanti jangan,
Sebab ini ya, pengalaman kehidupan manusia ini penuh misteri. Mysterium tremendum and mysterium pascinum. Ya, jangan dilihat orang senyum itu seolah-olah orang itu naksir ke kita, belum tentu. Sebab senyum itu bisa ngeledekin. Bu Nur kalau senyum ke saya itu bisa ngeledekin saya. Gitu ya. Ya. Orang senyum itu jangan dikira bahwa itu tuh punya simpati, belum tentu. Senyum itu nyukurin juga bisa. Ya. Ya kan? Atau senyum itu ngeledekin juga bisa. Ya. Kita senyum terhadap orang yang ngomong di sana gitu, atau ngomongnya ngaco gitu, kita senyum gitu. Kasihan amat nih orang nggak baca gitu ya. Nah, itu kan artinya sarkasme, sinisme. Ya kan? Orang pidato, orang menjelaskan di podium berapi-api gitu. Wah, gitu. Kan banyak tuh kita lihat gitu ya. Tapi sebetulnya dia NATO, no action, talk only. Ya kan? Ya kita kan nggak bisa mengatakan, "Hei, lu enggak, kita senyum-senyum aja." Dalam hati kasihan ya orang ya. Nah, jadi senyum itu simbolisme gitu. Nah, kualitasnya kalau kita melihat senyum itu kualitas sekunder atau primer. Terus orang menganggap, "Wah, itu primer, Pak. Senyum itu menunjukkan setuju." Belum tentu. Belum tentu. Senyum itu ngeledekin, sarkasme juga banyak. Termasuk kita keprokin orang. Kalau ada orang pidato lama-lama kan kita keprokin. Maksudnya bukan memberi aplaus supaya cepat turun. Ya kan? Supaya cepat turun karena orang udah bosen. Contoh kan. Cuma orang sadar nggak kalau dikeprokin itu disuruh turun kan? Nah, itu contoh. Di dalam ilmu sosial ini penting ya. Tindakan-tindakan yang menjadi representasi dari behavior seseorang. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ya Pak, saya setuju. Anda kalau sebagai pemimpin harus double cover itu. Ini setuju benar atau setujunya menjerumuskan." Ya. Nah, ya kan? Banyak yang begitu. Nah, dan itulah nanti di dalam leadership banyak ditemukan. Ya. Prinsip-prinsip leadership itu banyak ditemukan. Ketika nanti Anda melakukan riset, disertasinya di situ, nanti Anda harus bisa memisahkan mana yang bersifat capacity representativeness, mana yang bukan. Nah, oleh karena itu, empirisme itu menjadi kelompok yang percaya betul bahwa tidak ada satupun yang ada di dalam pikiran yang tidak terlebih dahulu yang tidak terdahulu bersentuhan pada data-data intrawi. Jadi dia nggak percaya kalau di pikiran kita itu sudah ada sesuatu. Enggak. Adanya sesuatu itu karena dia kontak dengan yang lain. Karena dia pernah pengalaman indrawi itu. Baik ide sederhana maupun ide kompleks. Baik yang mempunyai kualitas primer maupun yang memiliki kualitas sekunder. Nggak ada itu a priori. Ya, tidak ada a priori. Jadi, tidak ada a priori. Karena sesuatu yang a priori itu dianggap sesuatu yang tidak pasti. Beda nih. Ya. So, kaum kuantitatif mengatakan yang a priori itu yang pasti. Justru kaum empirisme mengatakan yang a priori itu tidak pasti. Nggak jelas di mana adanya, kok tiba-tiba dia tahu ada. Gitu. Faktanya di mana? Nggak jelas. Ya. Faktanya belum ada, tidak ada pengalaman dengan begitu, tiba-tiba Anda mengatakan itu. Nah, mungkin besok ada tiba-tiba yang lain.
Nah, oleh sebab itu, a priori itu tidak pasti. Oleh karena dia tidak pasti, dia tidak ada kebenaran yang datang dari cara-cara yang bersifat a priori. Seluruh kebenaran, seluruh kepastian ilmu pengetahuan itu datangnya dari sesuatu yang bersifat a posteriori. Ya, dia harus pernah bersentuhan dengan pengalaman. Oleh karena itu, data indrawi itu merupakan potret. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, itu adalah potret. Kita memotret. Ya, seperti kita sedang memotretlah melakukan fix gitu. Ya kan? Nah, itulah potret. Dan dengan potret itu terus kita bisa menjelaskan sesuatu. Jadi pikiran kita itu adalah hasil memotret dari pengalaman. Baru kita bisa menjelaskan sesuatu. Jadi dia tidak datang sendirinya. Oleh sebab itu ide-ide dan pikiran-pikiran yang muncul di setiap orang itu berasal dari kesan-kesan yang diterima oleh indrawi. Kesimpulannya, isi pikiran manusia itu tergantung pada aktivitas indrawi manusia. Ya. Jadi isi pikiran manusia itu tergantung pada aktivitas indrawi manusia. Itu sebabnya yang penting itu adalah bagaimana, menurut empirisme itu adalah bagaimana mempertautkan antara pikiran kita dengan aktivitas indrawi. Itu yang dikenal kemudian korespondensi. Ada pertautan. Pertautan, ya, ada kerja mempertautkan ide dalam pikiran. Mempertautkan ide di dalam pikiran. Ya. Jadi pikiran kita bekerja, ya, mempertautkan hasil potret kita antara satu dengan yang lain, baru terus muncullah gagasan. Muncullah pernyataan. Ya. Jadi di dalam pikiran kita ini berkecamuk macam-macam. Dari mana? Dari hasil potret kita. Dari hasil potret. Nah, terus disatukan, dirakit, di segala macam, baru muncullah satu pernyataan. Jadi apa yang dipikirkan itu adalah sebetulnya sebuah proses kerja mental dari hasil pengamatan indrawi. Hasil pengamatan indrawi. Oleh sebab itu, di dalam pikiran kita itu adalah mempertautkan ide-ide. Nah, menurut empirisme, hati-hati nih di dalam mempertautkan ide-ide itu. Ya. Karena seperti kemarin saya contohkan, masih ingat nggak waktu saya contohkan lampu senter? Ya, hati-hati nih di dalam pertautkan itu lampu senter ini. Ya, lampu ini senter ini saya sorotkan ke tembok, semakin jauh maka lingkaran sorotnya semakin hilang. Ya, semakin nggak kelihatan. Semakin dekat, terus semakin fokus, semakin dekat lagi, semakin fokus, semakin dekat lagi, dan kalau dia menempel, makin hilang. Coba Anda bayangkan melihat misalnya saya
melihat Krisdayanti. Kalau saya lihat Krisdayanti dari atas Monas nggak kelihatan kan? Ya kan? Tapi kalau saya juga melihat Krisdayanti, hidung saya bersentuhan dengan hidung Krisdayanti, Krisdayantinya juga nggak kelihatan. Ya, betul nggak? Nggak kelihatan. Terus apa yang menentukan bahwa dia kelihatan benar? Maka ada prinsip ya, 3 prinsip pertautan di dalam pikiran manusia. Ini penting supaya ini dalam riset terjaga ini. Terlalu dekat, Anda tidak akan menemukan sesuatu. Terlalu jauh juga Anda akan tidak menemukan sesuatu. Ya. Jadi Anda riset tidak bisa dari atas meja aja. Sementara risetnya di Bogor. Anda nulisnya di Jakarta. Nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi di Bogor dari Jakarta. Anda harus pergi ke Bogor. Ya kan? Tapi pergi ke Bogor kemana ke Bogornya? Nah, ada 3 prinsip. Ya. Ada 3 prinsip pertautan di dalam ide. Pertautan ide dalam pikiran manusia. Ya. Prinsip pertama ini harus dipahami oleh kaum empirisme. Maka prinsip pertama disebut prinsip kemiripan. Apa itu prinsip kemiripan? Kita harus mencari kemiripan antara apa yang ada di benak kita, ya, ada di pikiran kita, dengan kenyataan, dengan fakta di luar. Kalau saya risetnya tentang Pak Deddy, maka minimum saya harus cari kemiripan ciri-ciri yang ada kepada Pak Deddy. Ya. Saya tidak mencari ciri kemiripan yang ada kepada Pak Budi karena riset saya tentang Pak Deddy. So, kalau yang saya temukan adalah ciri kemiripan yang melekat kepada Pak Budi, maka saya akan keliru mengambil kesimpulan kebenaran. Karena yang saya deskripsikan bukan ciri Pak Deddy, yaitu ciri Pak Budi. Lihat nih, prinsip kemiripan. Ini ketika observasi partisipasi ini sangat menentukan. Sangat menentukan keberhasilan Anda mendeskripsikan sesuatu. Kalau Anda keliru di dalam mendeskripsikan ciri kemiripan, maka Anda akan keliru di dalam mengambil kesimpulan penjelasan. Ya. Jadi dicari kemiripan itu, ya, kemiripan antara apa yang ada di benak kita dengan kenyataan atau fakta yang ada di luar kita. Di dalam literatur sering digambarkan dengan pemandangan. Pemandangan. Gambar, ya. Gambar tentang pemandangan. Lukisan pemandangan. Lukisan pemandangan. Ada lukisan gitu bagus. Oh, ini mirip betul dengan objeknya. Nah, semakin mirip, semakin mendekati kebenaran. Artinya si objek, lukisan tentang objek itu merepresentasikan kapasitasnya di situ. Jangan dicampur baur nih. Campur baur. Begitu Anda campur baur, maka kita akan keliru. Itu satu. Ya. Jadi prinsip pertautan ide dalam pikiran manusia itu salah satunya adalah prinsip kemiripan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kedekatan. Kita contohkan aja gitu, yang gampang supaya gampang. Coba Anda pikirkan tentang sebuah rumah.
Terus ketika kita sedang memikirkan sebuah rumah, maka secara otomatis kita juga memikirkan tentang jendela, kita juga memikirkan tentang pintu, kita juga memikirkan tentang atap, kita juga memikirkan tentang perabot rumah tangga, kita juga memikirkan tentang macam-macam yang berkaitan dengan rumah. Artinya, ketika kita memikirkan rumah, maka secara langsung kita juga berpikir tentang jendela, tentang pintu, tentang perabot, sesuai dengan gambaran kita, dengan apa yang kita maksudkan dengan rumah. Dari mana gambaran kita rumah itu harus ada jendela, harus ada pintu, harus ada perabot, harus ada ini? Karena pengalaman kita menyatakan bahwa rumah terdiri dari ini, itu. Ya. Tidak disebut rumah kalau nggak ada pintunya. Tidak disebut rumah kalau tidak ada jendelanya. Ya. Tidak disebut rumah kalau tidak ada atapnya. Maka ketika kita menyatakan itu rumah berdasarkan pengalaman kita, maka ya kita juga memikirkan tentang jendela, kita juga memikirkan tentang pintu, kita juga memikirkan tentang atap. Jendela, pintu, atap, parabot itu adalah sesuatu yang dekat dengan apa yang dimaksud dengan rumah. Jadi prinsip kedekatan. Jadi kalau tidak ada mirip, maka ciri kedekatannya harus kita lihat. Nah, di dalam observasi partisipasi nanti kelihatan itu. Wah, ini kok bukan kayak Pak Dedi ya, begini-begini, tapi kok jalannya bagus, kok begitu, gininya, atur bahasanya, ceritanya seperti ini. Maka ada kedekatan historis misalnya dengan itu. Maka terus kesimpulan kita itu adalah Pak Dedi. Nah, ini sering dipakai para kriminolog di dalam menelusuri fakta-fakta kejadian, peristiwa-peristiwa. Kedekatan ciri-ciri tertentu yang mengarahkan kepada sesuatu objek atau subjek tertentu. Nah, itu prinsip kedekatan. Nanti dibayang-bayangin aja lah sambil jalan ya. Nah, prinsip pertautan kedua tadi ya. Prinsip pertautan pertama adalah prinsip kemiripan. Prinsip pertautan kedua adalah prinsip kedekatan. Dan prinsip pertautan ketiga adalah prinsip sebab akibat. Sebab akibat. Prinsip ini sebetulnya menyatakan, jika kita menyatakan sesuatu, akibat sesuatu. Contohnya begini, contohnya. Kita kasih contoh aja biar konkret. Ya. Kalau saya memikirkan luka di tangan saya misalnya, maka saya pasti memikirkan rasa sakit akibat luka itu. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya terluka, terus orang mengatakan, itu sakit, pasti dia merasakan sakit. Ya, perasaan sakit disebabkan oleh adanya luka. Ada prinsip sebab akibat di situ. Ya, kedatangan Habib Rizik yang disambut begitu sebab akibat dari pemerintah memberikan izin yang longgar.
dan tidak melakukan pendekatan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya itu. Jadi peristiwa itu bisa dianalisis di dalam konteks seperti itu. Mengapa kenaikan angka COVID-19 begitu cepat? Dia disebabkan oleh prokes, ya, protokol kesehatan yang diabaikan. Ya, begitu pengabaian yang terjadi, maka angka terdampak COVID naik. Nah, seperti itu. Jadi prinsip. Nah, ketiga prinsip pertautan ini, jika itu terjadi dan Anda di dalam penelitian Anda, dalam pengalaman riset Anda nanti terjadi, maka itu bisa dikorespondensikan. Itulah yang disebut di korespondensi. Jadi kebenaran korespondensi itu ya bukan dibuktikan ya, bukan koherensi ya. Pertautan antara fakta-fakta dengan apa yang ada di dalam ide itu menggunakan tiga prinsip utama itu. Jadi kalau kita riset di lapangan, ke lapangan, mewawancarai, observasi, partisipasi, lihat aja dengan tiga prinsip itu. Ya, kalau salah satu prinsip itu bertaut, maka Anda akan menemukan informasi tentang kebenaran segala sesuatu itu. Nah, sebagai calon dokter apa? Sebagai peneliti apa tugas kita sekarang? Pertanyaannya. Sebagai peneliti, tugas kita apa? Kita harus ya bisa memecahkan ide-ide yang sekunder tadi ya. Ide-ide yang kompleks, ya, ide-ide yang kompleks itu menjadi ide-ide yang sederhana. Loh kok begitu? Iya, kita harus bisa, dalam penelitian kita harus kita bisa mencopot yang aksesoris-aksesoris. Sehingga ditemukan yang sebenarnya. Dalam contoh Vivi tadi, kita tidak riset tentang bajunya, kita riset tentang Vivi-nya. Karena baju itu bisa ditukar-tukar dan itu bukan menjadi representatif kapasitinya Vivi. Jadi kalau baju kita jadikan sandaran untuk menarik kesimpulan kebenaran terhadap Vivi, maka kita akan keliru dan penjelasan kita akan salah. Apa yang kita lakukan menjadi tidak benar. Padahal kita ingin menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Walaupun itu bersifat sementara waktu. Ya. Jadi tugas kita sebagai peneliti, mari kita sisihkan yang bersifat aksesoris, yang labeling, ya, yang bersifat aksesoris, yang labeling, yang apa lagi tuh? Ya, yang melekat-melekat, yang bukan substansi, Nah, dengan demikian, menurut kaum empirisme, kalau usaha itu terus-menerus dilakukan, maka kita akan menemukan data indrawi sederhana untuk sampai kepada ide-ide yang genuine, ide-ide sederhana itu. Ya besi, ya, yang pokok-pokoknya, yang besi, tidak bisa besi dari kayu, gitu kira-kira. Jadi pengetahuan manusia itu harus berasal atau harus berdasarkan
kesan-kesan indrawi atau relasi ide-ide yang dihasilkan dari pengalaman. Nah, sehingga pengetahuan itu harus berdasarkan fakta-fakta. Ya, pengetahuan itu tidak bisa datang tanpa dasar fakta-fakta. Nah, teman-teman sekalian, itulah empirisme, pokok empirisme. Jadi kalau kita ingin bedakan secara head to head empirisme dengan rasionalisme, mungkin ada beberapa yang bisa kita identifikasi, prinsip-prinsip pokoknya. Ya. Yang penting ya. Misalnya begini ya. Kalau rasionalisme itu menekankan pikiran sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber utama ilmu pengetahuan, maka empirisme itu menekankan pengalaman. Itu beda, ya kan? Beda. Rasionalisme itu pikiran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan, empirisme itu adalah pengalaman. Kalau rasionalisme itu mengatakan pikiran sebagai pemegang otoritas terakhir bagi penentuan kebijakan, kebenaran, maka di dalam empirisme itu pengalaman indrawi satu-satunya penjamin kebenaran. Ya. Kepastian kebenaran. Pengalaman. Kalau rasionalisme itu pikiran manusia penjamin kebenaran. Empirisme tidak, pengalaman manusia. Ya. Sebab dengan fakta itu justru kepastian ada. Kalau dalam pikiran bisa lain-lain. Hari ini mikir lain, besok lain lagi berpikir. Ya. Nah, tapi kata orang rasionalisme, pengalaman itu berubah-ubah. Ya. Hari ini melihat A, besok beda lagi, kayak fata morgana. Nah, gitu. Nah, kalau rasionalisme struktur dasarnya itu a priori, kalau empirisme a posteriori. Kalau rasionalisme itu metodenya deduktif, empirisme itu induktif. Ya kan? Kalau rasionalisme itu pengalaman kebenarannya itu bersifat a priori, empirisme itu bersifat a posteriori. Kalau di rasionalisme itu pengalaman indrawi dicurigai karena selalu berubah-ubah, dianggap selalu berubah-ubah, tidak pasti, tidak memberi landasan kokoh bagi ilmu pengetahuan, ya. Itu rasionalisme mengatakan pengalaman indrawi itu tidak menjadi bisa jadikan standar, jadi sandaran untuk ilmu pengetahuan. Nah, empirisme mengatakan ide bawaan a priori itu nggak ada, omong kosong. Nggak ada tuh omong kosong. Ya. Nggak ada. Yang disebut a priori itu nggak ada.
Kalau rasionalisme mengatakan kebenaran hanya bisa diterima sejauh bisa dibuktikan. Ya, empirisme mengatakan pikiran manusia itu tergantung pada aktivitas indrawinya. Ya, nah itu beda-beda dia. Kata rasionalisme, kebenaran yang tidak tergoyahkan itu, ya, segala sesuatu harus disangsikan sampai ditemukan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Kata empirisme, yang penting pertautan, ada kemiripan, ya, ada kemiripan di dalam. Pengetahuan kita hanya bisa bertambah lewat pengamatan empiris, Jadi begitu. Jadi ini perdebatan persoalan dualisme Plato yang awal-awal kita diskusikan. Manusia itu, ya, terdiri dari mind and body. Mind itu menyangkut rasio pikiran manusia, body itu menyangkut empirisme, fakta, kenyataan manusia. Dua ini menjadi perdebatan. Bahkan di dalam paham keagamaan, misalnya empirisme ini kemudian sangat berpengaruh kepada pemahaman keagamaan, baik di Nasrani, Katolik, maupun di Islam kemudian hari. Karena empirisme Aristotelian itu sangat mempengaruhi cara berpikir kaum agamawan di kemudian hari. Ya, nanti kita cek apa yang dimaksud dengan empirisme Aristotelian, sehingga cara kita beragama juga begitu. Cara kita beragama juga seperti itu. Misalnya mereka menggugat bentuk dari rasionalisme yang menjadi otonomi gereja, misalnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, terus sampai batas mana Tuhan itu terlibat di dalam penciptaan manusia? Nah, apakah sejak awal diciptakan, toh sekarang bahkan katanya manusia itu bisa diciptakan tidak lewat Tuhan, cukup lewat tangan manusia aja, lewat misalnya teknologi in vitro, begitu ya, bayi tabung, mainan segala macam. Nah, terus apa betul ada Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu terus macam-macam. Nah, kaum agamawan masih tetap pada memang ada Tuhan karena Dia Maha Pencipta. Nah, sejak kapan penciptaan itu dilakukan? Dan itu perdebatan terus ada sampai sekarang, ya, sampai sekarang, dan itu akan menarik. Tetapi kita akan tidak masuk ke situ. Nanti kalau kita masuk ke situ, kita bicara filsafat ketuhanan. Nggak akan kita masuk ke situ. Ya, kita akan bicara tentang ilmu pengetahuan. Nah, itulah empirisme, ya. Jadi empirisme itu sebetulnya reaksi logis dari rasionalisme yang mendominasi ketika itu, ya, untuk mencari penjelasan terhadap segala sesuatu itu. Terus awalnya orang mengatakan segala sesuatu itu datang dari pikiran manusia, tapi empirisme itu menekankan tidak datang dari pikiran manusia, tetapi datang dari pengalaman manusia. Saya kira itu.